wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Aisyah dengan NIM E2110945. Anggota MBKM dari Universitas Juanda ke Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana yang telah dijelaskan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Di sini kita telah memasuki materi tindak pidana atau strafbaarfeit atau delik. Di materi hukum tindak pidana ini lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana Criminal Act, pertanggungjawaban pidana Criminal Responsibility atau Criminal Liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana monistis. Pada akhirnya baik dualistis maupun monitis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya isinya yaitu perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektifnya yaitu kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau forenamen, maksud atau oogmerk, dengan rencana terlebih dahulu atau met voorbedacht red, perasaan takut atau pres. Mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu bagian delik atau bestandelen van het delik meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntut umum harus menyantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan, apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik elementen van delik tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalkan pasal 351, 297, 184 KUHP. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalkan pasal 281, 305 KUHP. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidananya hanya manusia untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian penjelasan review materi yang dapat saya pahami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.